Kenapa harus bohong? Aku udah jarang. Enggak, kenapa harus bohong? Jangan muter-muter. Ya aku nggak inget tadi saya. Nggak mungkin, ini tiap hari tanggal 8, tanggal 9 intens. Ya kan lapasnya atasnya dong dilihat sayang, aku udah No, jarang. nggak boleh gitu. Nggak boleh, kamu nggak akan bisa muter-muter. Sekarang udah ke gap kamu. Tapi yang kita laporkan tadi itu lebih kepada administratif judisial. Tersebarnya dokumen, kami tim sedang mempelajari dugaan pelanggaran Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE, dan setelah mempelajarinya tentu kami akan menentukan langkah hukum berikutnya seperti apa. Paula Verhoeven terus melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan dengan melaporkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Pengaduan itu dilakukan tim kuasa hukum Paula lantaran merasa diperlakukan tidak adil. Sebelumnya, Paula sudah terlebih dulu mengadukan majelis hakim ke Komisi Yudisial dengan tuduhan pelanggaran kode etik terkait putusan yang dibuatnya. Kali ini, kedatangannya ke Dewas Mahkamah Agung juga dalam upaya yang sama, yakni mengadukan dugaan kode etik sang hakim. Selain mengadukan pelanggaran kode etik, tim kuasa hukum Paula juga mempertanyakan putusan hakim yang dianggap syarat dengan kejanggalan. Keputusan Paula mengadukan hakim ke Dewas Mahkamah Agung sejalan dengan saran Hotman Paris yang sedari awal berdiri di pihak Paula terkait polemik perceraiannya dengan Baim Wong. Lantas, hal apa saja yang dilaporkan tim kuasa hukum Paula ke Dewas Mahkamah Agung atas putusan perceraiannya dengan Baim Wong oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Tapi yang kita laporkan tadi itu lebih kepada administratif judisial. Nah, administratif judisial itu terkait dengan salah satunya itu tentang munculnya pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu memang kita nilai sebenarnya kan belum terbukti apa-apa, karena ini juga masih ada proses hukum yang lainnya, baik itu banding maupun ke Mahkamah Agung. Nah, itu sebenarnya bukanlah fakta persidangan, tetapi lebih kepada dalil yang disampaikan oleh para pihak. Karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan, dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Kami sebagai kuasa dari Paula tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan. Itu dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak diinformasikan perubahan dari ikot ke kemudian persidangan yang terbuka. Itu yang kami mintakan agar Bawas memeriksa pelanggaran administrasi peradilan ini agar juga tidak terulang dan menghormati setiap hak dari pemohon dan termohon. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang tiba-tiba mengubah aturan pembacaan putusan cerai antara Baim Wong dan Paula Verhoeven dari yang semula tertutup atau e-court tiba-tiba berubah menjadi terbuka, mendapat tanggapan keras dari pihak Paula yang mengaku tidak mendapat pemberitahuan. Atas hal itulah pihak Paula mengadukan hakim tersebut ke Dewas Mahkamah Agung. Lantas, apa tanggapan dari pihak Baim Wong atas upaya hukum yang ditempuh Paula Verhoeven? Enggak, kalau ekot saya bisa jawab, memang saya yang mengajukan permohonan pada tanggal 9 April saya kirim surat ke Majelis Hakim meminta supaya Baim Wong dibolehkan hadir. Pada saat kita hadir di persidangan, silakan pulang lagi.
karena tetap dengan ekot. Ya sudah, kita pulang. Jadi itu datang bukan diundang tapi kemauan sendiri. Jadi nggak ada masalah. Karena itu adalah kemauan kita mengajak Baim untuk hadir, ingin mendengarkan langsung putusannya, bukan dengan cara menerima ekot. Tapi majelis hakim menyatakan, itu sesuai dengan peraturan harus dengan cara ekot. Ya sudah, kita disilakan pulang, dikasih mungkin 1-2 jam lagi, maksimal 3 jam, putusan akan di-upload di ekot, seperti itu. Silakan membantah, yang jelas dari fakta-fakta di persidangan semua terungkap. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan seorang wanita istri orang. Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori, tidak bisa. Paula Verhoeven menolak tegas putusan hakim yang menyebutnya sebagai nuzius atau istri durhaka terhadap suami. Terlebih dalam persidangan, tuduhan perselingkuhan tidak mempunyai bukti yang kuat. Hal itu berulang kali disampaikan Paula dan kuasa hukumnya, lantaran tuduhan istri durhaka karena berselingkuh dengan pria lain bagi Paula sangat menyakitkan. Baim sendiri belum buka suara atas bantahan Paula. Namun yang menarik, baru-baru ini beredar lagi rekaman suara pengakuan Paula saat ketahuan Baim mengenai chattingannya dengan NS dengan panggilan sayang. Lantas, mungkinkah ketidakhadiran NS atau Niko sebagai saksi dalam persidangan cerai Baim dan Paula mengindikasikan yang bersangkutan benar-benar menjalin hubungan spesial dengan Paula? Mau tahu nggak telepon Niko di situ ada nggak? WhatsApp-nya ada nggak? Niko. Mana coba? Terakhir kapan? Mana? Sini aku nyari. Sini aku nyari. Sini aku nyari. Sini aku nyari. Ini 14 April. Kata kamu tadi udah lama banget. Udah lama banget, maksudnya aku nggak, ya cuma gitu-gitu doang. Itu udah lama nggak tuh. 14 April nih. 9 Nggak April. pernah ngubungin lagi. Ya itu pas. Kan tadi aku nanya terakhir kapan? Aku nggak inget juga sayang. Tadi kan aku nanya terakhir kapan? Iya. Berapa kali? Iya, aku nggak inget tapi. Ini baru 14 April itu baru 4 hari yang lalu. Ini semenjak umrah aku nggak. Ini mah masih hubungan. Semenjak umrah aku. Ini udah bohong juga. Semenjak umrah aku udah nggak inget. Enggak, ini masih ini kok. Enggak, kan umrah bulan Maret. Itu bulan apa? Ini masih ini. Bulan Maret sayang. Masih. Ini April tanggal 8. 8 April. Oh iya. Nah, lo. Itu udah bohong lagi. Gimana? Kamu bohong terus lo. Kamu bohong terus lo sama aku lo. Mau gimana? Ini aku lagi baca semua ini. Aku sih nggak mau ke Nikonya ya. Dianya juga udah salah juga sih. Iya, maaf sayang. Enggak, kenapa? Bukan nggak ingat, ini bukan nggak ingat, ngaco tiap saat ini. Kalau nggak ingat tuh lupa. Kenapa harus bohong? Aku mau mengurang, udah jarang. Enggak, ini. kenapa harus bohong? Jangan muter-muter. Ya aku nggak inget tadi sayang. Nggak mungkin, ini tiap hari tanggal 8, tanggal 9 intens. Ya kan 89 atasnya dong dilihat sayang, aku udah jarang. No, nggak boleh gitu, nggak boleh. Kamu nggak akan bisa muter-muter. Sekarang udah ke gap kamu. Kamu sudah ketangkep basah judulnya. Tuh, hai sayang, how are you? Kangen lo nih. Tadi siang Bobo mimpiin lo, jadi kangen deh sama lo. Gue lupa info lo nih, baru 2 hari kemarin tidur di rumah Vina, kan lo. Tapi emang aku udah jarang hubungan sama kan dia. Kan lo, gak di selatan info lo, kirim obat. Aku deg-degan lo, aku gak pernah lo kamu gini. Ya udah deh lo sehatnya baik darling. Ini Niko yang ini. Ayo lo. Aku gak pernah lo ngecek-ngecek gini. Kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara.
Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Saya akui di situ kan ada kabar isunya adalah bukan muhrim segala macam. Gini loh Mas ini. Aku ini memang sedang belajar. Saya makanya nggak tahu banget ilmu agama. Saya sedang belajar, saya juga baru memakai hijab tahun lalu di bulan Maret setelah umroh. Tidak hanya merasa difitnah, Paula juga merasa sedang dipermalukan orang satu Indonesia atas beredarnya salinan surat cerainya dari Baim Wong terkait putusan hakim yang menyebut ibu dua anak itu mengidap penyakit. Akibat tersebarnya salinan surat cerai tersebut, Paula mendapatkan banyak hujatan, berbagai tudingan miring seperti tidak ada habisnya. Belum selesai tuduhan selingkuh, muncul tuduhan baru yang membuat dirinya lelah menghadapi semua itu. Namun yang membuat Paula sedih yakni kekhawatirannya mengenai masa depan kedua putranya atas tersebarnya salinan surat cerainya dari Baim Wong yang tidak baik-baik saja. Terkait dengan penyampaian bahwa diduga memiliki penyakit yang serius, itulah yang dimaksud tadi oleh Bang Erwin, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan karena itu hak privasi seseorang, siapapun itu. Ya, kalau di sini kan dikontekskan dengan Ibu Paula, tapi siapapun, status kesehatan itu hanya orang bersangkutan yang berhak menyampaikan. Tersebarnya dokumen, kami tim sedang mempelajari dugaan pelanggaran Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE, dan setelah mempelajarinya tentu kami akan menentukan langkah hukum berikutnya seperti apa. Kami pelajari terlebih dahulu termasuk siapa pengunggah pertama. Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Apakah itu menular? Itu harus ahli yang menjelaskan nanti. Ahlinya juga sudah dipanggil, dokternya juga sudah dipanggil dan sebagainya. Tapi ada jawaban daripada dokter tersebut itu justru membuktikan di dalam pertimbangan sebentar. Izin saya membacakan supaya saya tidak salah. Saya sudah berusaha yang terbaik, tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya menjaga nama baik dia dan juga anak-anak saya, takutnya besarnya gimana. Ya udah, ya saya di situ saya mulai tanda tanya besar lah. Menanggapi beredar luasnya salinan surat cerainya dari Baim, pihak Paula lantas meminta Dewas Mahkamah Agung untuk melakukan investigasi. Mengingat salinan putusan cerai sampai dengan saat ini masih pada tahap pemberkasan, dengan kata lain belum bisa diakses ke laman Mahkamah Agung. Lantas, benarkah ada pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Paula dengan menyerangnya secara personal? Dan langkah hukum apa yang akan ditempuh Paula selanjutnya? Kami melihat bahwa kasus Paula ini penting untuk jadi pelajaran bahwa ada hal yang paling terlanggar, yaitu hak data pribadi atau hak privasi di sini. Yang seharusnya tidak disebar tapi kemudian menjadi konsumsi publik. Sehingga merugikan klien kami. Bahkan ada tindakan-tindakan yang mempunyai etikat buruk dengan sengaja mengkonstruksikan ada hal-hal yang berkaitan dengan privasi klien kami sehingga itu merugikan hak azazi klien kami. Dalam catatan kami, putusan itu masih dalam tahap minutasi. Minutasi itu adalah tahapan pemberkasan yang nanti akan disampaikan ke sistem pengarsipan dan kemudian baru diunggah di website putusan Go.id. Putusan untuk publik hanya bisa diakses melalui putusan Go.id dan itu melalui proses panduan sesuai SK Mahkamah Agung nomor 144. Namun kemudian ini tersebar sedemikian rupa dan kami menemukan ini dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etikat yang tidak baik.
Maka kami meminta badan pengawas untuk memeriksa ini putusan ini yang seharusnya belum sampai ke publik karena belum melalui proses pengunggahan di putusan Go.id, belum melalui panduan tata cara mengunggah gitu ya, atau memproses sebuah putusan, tapi itu sudah dikonsumsi oleh publik, dan yang utama adalah dampak yang bisa berpotensi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Dari mana dapat bersebarnya itu, dan apakah itu sama tidak dengan putusan yang kami terima? Makanya kami minta investigasi ke Mahkamah Agung Bawas, biar Bawas yang memeriksa. Kita tidak bisa meraba-raba dan menunjuk hidung siapa pelaku. Jadi saya itu selalu dengan data, saya selalu dengan bukti. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa adanya bukti. Kisruh perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven seperti tidak pernah sepi dari perbincangan banyak orang. Ada yang simpati pada Baim, namun tidak sedikit pula yang mengecam tindakan Baim yang dianggap gegabah saat menceraikan Paula. Langkah Baim tersebut sontak saja menuai banyak perhatian. Salah satunya dari seorang warga yang tinggal tidak jauh dari rumah Baim Wong. Menurut pengakuannya, apa yang dituduhkan Baim terhadap Paula merupakan kebohongan. Di mata warga, Paula sosok yang ramah dan berbanding terbalik dengan sosok Baim yang dianggapnya berbeda sekali dengan karakter yang ia tampilkan di depan layar TV. Dan seperti inilah sosok asli Baim Wong di mata tetangganya. Jauh banget. Dia tuh kalau niat ngasihnya dia tuh pengennya dilihat orang gitu biar terkesan kayak, oh Baim orangnya baik ya, oh Baim gini. Padahal kenyataannya enggak, biasa aja. Sama warga pun biasa aja, enggak gimana-gimana. Kalau dia kan setiap kayak ada yang kayak suka berbagi-bagi gitu kan, kesana kan pengen dilihatnya. Inian, oh gua nih paling ngasih ke orang tuh banyak kayak gitu, biar dermawan. Padahal kenyataannya enggak, biasa aja. Itu mah skenarionya dia aja. Seperti itu yang kita lihat, pernah dia konten di sini sahur bareng warga kayak gitu. Itu mah iniannya dia aja biar dia naik viewersnya apa gimana gitu. Kayak gitu, sebenarnya kenyataannya enggak kayak gitu dia orangnya. Ya kalau kita sebagai warganya ya nggak percaya lah. Masa yang model kayak Paula begitu bisa jadi kena penyakit kayak gitu. Otomatis kan kalau dia kena, anak-anaknya juga pasti kena dong. Kan penyakit itu kan menular. Nggak mungkin juga kalau Paula doang yang kena. Kayak kita nggak percaya. Apalagi kita lihat Paula kan orangnya nggak macem-macem, di sini juga sama warga. Waktu belum cerai sama Baim suka keliling sampai sini. Orangnya juga ramah, nggak sombong kayak gitu, sama warga juga nyapa. Kita juga nggak percaya kalau Paula sampai kena penyakit kayak begitu. Kita kasihan, kita kan juga seorang ibu, apalagi dipisahin sama anaknya masih kecil-kecil kayak gitu, buat ketemu aja susah. Udah gitu sekarang anak-anaknya kayak merasa ngelihat ibunya sendiri kayak ngelihat musuh. Kalau nggak diajarin dari orang tuanya kan nggak mungkin anak langsung berubah drastis kayak begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.